Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal mufaraqatu bi'udhrin kamurakhasi tarki jama'atin wa tarkihi sunnatan maqsudatan katasyahudi awwalin wa qunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi dha'fun aw syughlun la tafutu fadilatuha. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan dengan izin Allah pada malam ini kajian kita. Kajian kita lanjutan dari kajian yang sebelumnya, masih pembicaraan kita atau kajian kita tentang mufaraqah. Mufaraqah itu adalah pisahnya seorang makmum dengan imam, tentu dengan niat. Nah, jadi ketika seseorang makmum berhenti mengikuti imamnya, itu namanya mufaraqah, dan itu pakai niat. Nah, itu mufaraqah itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah mufaraqah tanpa uzur syar'i, tanpa alasan syar'i yang dibenarkan oleh syariat, dan itu hukumnya makruh, boleh tapi makruh. Konsekuensi akibat daripada seseorang yang melakukan mufaraqah tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, itu hukumnya makruh. Akibatnya adalah yang bersangkutan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah untuk sholat sisa daripada yang setelah dia mufaraqah itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang mau-maunya, tapi ini harus hati-hati. Kalau ada seseorang mau mufaraqah tanpa ada sebab-sebab yang syar'i yang diizinkan oleh syarak, maka itu hukumnya makruh. Sisa dia sholatnya itu tidak mendapatkan fadilat sholat berjamaah. Nah, kemudian mufaraqah yang kedua. Mufaraqah yang kedua adalah mufaraqah yang hukumnya boleh dan hukumnya tidak makruh. Mufaraqah yang kedua ini adalah mufaraqah yang disebabkan adanya sebab-sebab atau salah satu sebab dari sebab-sebab yang memang diizinkan oleh syariat atau syarak. Itu boleh mufaraqah dengan imam seorang makmum, tapi ada alasannya. Alasan itu adalah alasan yang disebut sebagai yang syar'i, alasan yang syar'i atau uzur syar'i. Dan uzur syar'i itu banyak. Antara lain sudah kita sebutkan waktu yang lalu. Ketika seseorang tiba-tiba di tengah sholatnya, tengah-tengah melaksanakan sholat berjamaah, dia menjadi makmum, dia kebelet. Kebelet pada saat dia pada rakaat kedua misalnya. Nah, kebelet itu adalah merupakan uzur syar'i yang menyebabkan kita boleh mufaraqah dan hukumnya tidak makruh.
Jadi kita berniat saya pisah saja sholat saya dengan imam ini. Lalu sholat sendiri. Mengikuti geraknya sendiri karena dia misalnya kebelet tadi itu. Dan itu boleh dan tidak makruh. Dan sholatnya mendapatkan pahala berjamaah full. Nah ini dia bedanya. Jadi sholat sendiri yang dilakukan sisanya itu dia dihitung sholat, nilai sholatnya sama dengan orang yang lainnya. Fadilah sholat berjamaahnya sama dengan yang lainnya. Dihitung demikian. Nah, kalau misalnya kebelet itu terjadi, misalnya pas mau berangkat ke masjid untuk memang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ketika mau berangkat kebelet dia. Akhirnya dia menunaikan hajatnya dulu, dan karena memang agak sakit, dia sakit perut misalnya, maka yang bersangkutan sakitnya itu sampai dengan orang di masjid sudah selesai sholat berjamaah, sehingga praktis yang bersangkutan tidak dapat datang ke masjid untuk mengikut melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya yang bersangkutan apa? Yang bersangkutan sholat sendirian di rumah. Nah, yang ini yang sebab ini atau uzur ini adalah tetap dikatakan uzur syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika itu maka yang bersangkutan sholat sendirian di rumah. Tetapi yang bersangkutan tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Walaupun dia sholat sendirian di rumah. Tapi itu catatannya adalah yang bersangkutan memang sudah biasa sholat berjamaah ke masjid. Tapi jangan ujuk-ujuk tidak pernah sholat ke masjid, berjamaah ke masjid. Mau dia sekali dia pergi ke masjid, pas saat itu dia kebelet, tidak dapat kalau yang begitu tuh. Jadi ini maksudnya adalah mereka yang terbiasa, jamaah yang terbiasa sholat berjamaah ke masjid. Kalau satu saat ada uzur syar'i seperti itu, maka sholat sendiriannya di rumah itu dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah, tidak kurang sedikit pun. Nah, ini dia. Bahkan kalau ada uzur syar'i yang menyebabkan orang tersebut misalnya tidak bisa menunaikan sholat Jumat, itu pun sama. Jadi dia ketika tidak bisa menghadiri sholat Jumat karena ada uzur syar'i, maka dia boleh, dalam artian tidak apa-apa dia meninggalkan sholat Jumat. Dan dia tidak berdosa hukumnya. Tetapi dia tentu akan ganti dengan sholat zuhur. Dia tidak berdosa, tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini dia. Jadi itu adalah gambaran mengenai di satu sisi mufaraqah karena uzur syar'i itu boleh dan tidak makruh hukumnya, dan tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Atau kalau uzur syar'i terjadi sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat jamaah, itu pun yang bersangkutan ketika sholat sendirian di rumah itu tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Luar biasa. Dan itu bukan satu. Nah, bukan satu macam uzur syar'i itu ada oleh ulama itu lebih 30 uzur syar'i itu yang disebutkan beberapa kitab. Antara lain seperti itu yang menyebabkan kita tidak apa-apa kalau meninggalkan sholat berjamaah, atau bahkan sholat Jumat kalau kita kena uzur syar'i seperti itu. Nah, itu. Kemudian apalagi uzur syar'i yang menyebabkan kita bisa
meninggalkan sholat Jumat atau bahkan sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. At-takhallufu an safarir rufqati. Kita misalnya mau pesawat jam 7 misalnya, kita mau berangkat dari sini kan misalnya dari rumah. Kalau saya pergi ke masjid, nanti bisa ketinggalan, kita tidak bisa kan. Itu dalam hal ini ya, ketika ada subuh misalnya atau sholat subuh misalnya, yang bersangkutan misalnya tidak pergi ke masjid, sholat sendirian di rumah, boleh, itu termasuk uzur syar'i. Itu namanya takhalluf an safarir rufqah. Itu dia. Jadi boleh dia sholat sendirian ketika azan subuh selesai misalnya. Subuh selesai atau bahkan tidak sampai selesai azan, tidak subuh ada, subuh ada, misalnya Allahu Akbar sholat subuh, tidak sholat sunat apa-apa. Ya, berangkat pergi ke ke bandara, setelah itu tidak sholat berjamaah untuk subuh, arti yang bersangkutan kena dengan uzur syar'i, apa-apa. Apalagi yang lain ya, bahkan sebutkan yang lainnya adalah syiddatul ju'i wal 'atash bi hadrati ma'kulin ya aw masyrubin. Pulang-pulang jam 1 misalnya kita dari kerja, pas kelaparnya ya, sangat lapar kita. Ini kalau saya pergi ke masjid untuk berjamaah, lapar tidak bisa ketahan laparnya. Nah, laparnya sangat lapar seperti itu juga, itu uzur syar'i. Uzur syar'i yang menyebabkan kita boleh tidak berjamaah pada saat itu. Tapi pahalanya tetap kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kelaparnya kita. Atau kita ngantuk sekali. Nah, ini dikatakan galabatin naum. Ya, ngantuk sekali, tidak bisa sudah sholat kita kalau berjamaah, kalau sama ke masjid berjamaah, kita mau jatuh rasanya. Tidak apa-apa, tidur. Ya, tidur dulu. Ya, tidur dulu, tidak syarat berjamaah, tidak apa-apa. Artinya yang bersangkutan ya tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ya. Kemudian apalagi yang lainnya? Suratul qiraatil imam ya ma'abud qiraatil ma'mum. Ya. Kita ikut sholat berjamaah. Tapi pas kita Allahu Akbar ikut, ya, imam ini kok cepat sekali dia. Belum selesai 2 sudah dia kita pelan, kita standar. Dia imam ini cepat sekali, kita tidak bisa kita ikuti. Ya, pertanyaannya Pak Saleh waktu itu persis ketemu. Ya, suratul imam mabutsul ma'mum. Imam kecepatan kita tidak bisa ngikuti. Di sini kita boleh mufaraqah. Jangan ulang sholatnya, itu bukan solusi itu. Caranya adalah kita mufaraqah. Ya, kalau ngulang sholat berarti kita sholat sendirian artinya kan. Tetapi kalau kita mufaraqah pada saat itu karena kasus imamnya itu terlalu cepat, ya, itu tetap kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu dia lebihnya. Kalau kita mufaraqah, ketika imam terlalu cepat, kita standar misalnya, tidak bisa kita kejar, mufaraqah saja. Itu solusinya. Bukan lalu kita batalkan sholat kita, terus kita sholat sendirian, bukan solusi itu. Nah, artinya kita plek ketika kita batalkan sholat kita, ya, dengan cara tidak mufaraqah, kan sudah tidak mufaraqah, lalu kita sholat sendirian, tidak dapat dia pahala sholat berjamaah, gitu dia masalahannya. Sehingga solusinya adalah kita mufaraqah, itu yang benar. Atau memang kita tahu sebelum kita sholat berjamaah atau kita mau sholat berjamaah, kita tahu kalau ini yang jadi imam dia biasanya seperti itu misalnya kan. Makanya imam itu tolong jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu pelan. Ya.
Jadi kalau umpamanya ada imam yang kecepat sekali dia cara dia jadi imam, kita tahu itu boleh kita boleh kita tidak sholat berjamaah. Artinya kita sholat munfarid, sholat sendiri. Dan itu kita mendapatkan pahala atau fadilat sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah. Tapi kita tahu imam itu kecepatan, kita tidak mampu mengikuti itu. Atau sebaliknya, kita tahu imam itu misalnya terlalu lama dia sholat. Ya, apa surat yang dibaca panjang, sujudnya lama, rukuknya lama, sementara kita jadi makmum itu kondisi kita lemah. Kondisi kita atau orang tua misalnya, kondisi orang tua itu yang sudah lemah seperti itu tidak bisa mengikutinya dengan pas. Tidak bisa terlalu lama berdiri orang tua seperti itu kan, dia ngeger begini ya. Nah, termasuk itu juga termasuk uzur syar'i untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, boleh. Atau kalau dia tidak tahu sejak awal, dari awal dia bawa imam ini sering bacaannya lama-lama, sujudnya lama, rukuknya lama, dia tahu sudah dia sholat misalnya, boleh dia mufaraqah. Dan mufaraqah semacam ini adalah mufaraqah yang diizinkan oleh syarak. Itu sebab-sebabnya karena uzur syar'i, boleh juga. Dan itu tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah utuh. Banyak. Atau yang lainnya misalnya ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu misalnya sholat berjamaah. Ketika di masjid mendapat satu rakaat misalnya pada rakaat kedua, ingat dia tidak dia matiin kompor misal. Di rumah dia ingat dia matiin kompor, baru dia ingat pas dia dapatkan setelah satu rakaat. Dia akan jejah dia. Ketika dia jejah, sementara imamnya agak lambat, dia agak pelan dia sholatnya. Nah, di sini ibu-ibu yang seperti itu boleh mufaraqah, dan itu termasuk uzur syar'i supaya dia cepat selesai. Nah, itu macam-macam daripada uzur syar'i. Termasuk juga misalnya kalau dia tinggalkan rumah, nanti rumah tidak aman, misalnya kan, malam terutama. Rumah tidak aman, takut ada pencuri apa-apa dan sebagainya. Boleh dia sholat di rumahnya secara munfarid. Dan itu memang, tapi orang-orang ini semua yang disebutkan di sini adalah orang yang biasa sudah sholat berjamaah di masjid. Satu kali atau satu saat tidak melaksanakan sholat berjamaah karena uzur-uzur syar'i seperti itu. Tetapi jangan tidak sholat berjamaah, tidak ke masjid misalnya, lalu untuk apa? Untuk shopping, lain cerita kalau itu ya. Itu bukan uzur syar'i. Dan kalau itu dia sholat munfarid, dia sholat sendirian, tidak dapat pahala sholat berjamaahnya. Karena itu bukan uzur syar'i. Ini yang dimaksudkan. Jadi mufaraqah seperti itu boleh dan hukumnya tidak makruh dan tetap mendapatkan, yang bersangkutan tetap mendapatkan fadilat sholat berjamaah. Apalagi yang lainnya di sini disebutkan yang menyebabkan orang-orang boleh mufaraqah ketika watarkihi sunnatan maqsudatan kata syahudin aw kunutin kasata syahudi awalin wa kunutin wa suratin. Atau imam ketika kita berjamaah, imam itu entah karena lupa atau sengaja dia tidak melaksanakan suatu pekerjaan sunat penting, pekerjaan sunat tapi itu penting. Apa itu? Tasyahudi awalin, tasyahud awal. Itu sunat tasyahud awal itu. Imam dia tinggalkan baik karena lupa maupun sengaja. Nah, ketika itu terjadi, maka seorang makmum atau makmum itu boleh mufaraqah demi untuk melaksanakan tasyahud awal. Boleh dia mufaraqah, ya.
Jadi imam dengan demikian langsung aja, berarti dengan demikian maka imam dari rakaat kedua setelah sujud kedua langsung ngambil rakaat ketiga tanpa melakukan tasyahud awal. Terlepas apakah dia lupa atau dia sengaja. Ya. Jadi dia langsung aja ngambil rakaat ketiga, tidak melakukan tasyahud awal. Makmum ini ketika itu yang terjadi, dia boleh mufaraqah. Dia selesaikan sendiri, ya. Ya, dia selesaikan diri, artinya dia melaksanakan tasyahud awal sampai selesai. Ya imam, kita yang kita. Makmum, selesaikan sendiri, boleh. Nah, jadi sudah pisah sama sekali dengan imam, dan itu makmum itu boleh mufaraqah. Itu dia. Nah, kasus yang terjadi yang sering kali terjadi. Iya, silakan. Bagaimana? Ani. Enggak tak. Oh, mic bawah, ada mic bawah. Baik, itu tadi. Jadi ini yang kadang-kadang terjadi. Karena imam lupa, ya, tasyahud awalnya ngambil rakaat ketiga. Artinya imam jalan berangkat dari sujud kedua, langsung ngambil rakaat ketiga tanpa ikut tasyahud awal. Persoalannya sekarang adalah, kalaupun ada makmum yang menegur dia, ya, dengan membaca subhanallah. Ingat, menegur itu juga tidak sembarangan. Ya. Kalau kita menegur imam seorang makmum, jangan sampai bacaan tasbih itu hanya kita niatkan untuk menegur. Tidak boleh. Itu menyebabkan sholat kita batal. Nah, itu dia yang penting. Hati-hati. Ya, jadi subhanallah hanya sekedar untuk mengingatkan si imam ini. Kalau itu yang dilakukan oleh seorang makmum, batal, salatnya bisa batal. Tetapi yang harus dilakukan adalah membaca subhanallah, itu niatnya juga di samping menegur imam, juga niatnya membaca tasbih. Itu ada dua. Itu harus dilakukan. Jadi niatnya pertama ada dua niatnya. Niat untuk menegur imam sekaligus berniat untuk membaca tasbih. Itu baru tidak batal sholat makmum ini. Sama dengan kalau umpamanya makmum menegur mengingatkan imam akan bacaan ayatnya, sama seperti itu. Lupa imam misalnya. Nah, misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa? Dia mengimamkan lupa lupa lanjutan ayatnya. Lalu makmum dia bilang, alam yaj'al kaidahum. Nah, kan itu kesannya dia mau mengingatkan doang. Dia beritahu. Dan itu memang niatnya hanya untuk memberitahu. Dan itu jangan seperti itu. Itu bisa menyebabkan batal sholat kita. Apa yang dilakukan oleh seorang makmum seperti itu ketika kami ingatkan itu? Dia membaca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baca lanjutannya itu, jangan hanya sekedar alam yaj'al kaidahum. Ya, itu tidak benar, itu salah itu, dan itu menyebabkan sholat kita bisa menjadi batal. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, diam imam. Kita jadi makmum ingat alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, imam nyandut. Nah, itu caranya menegur supaya sholat kita tidak riskan, tidak menjadi batal. Itu cara menegur imam. Nah, dengan demikian tadi kasus imam yang naik dari sujud kedua mengambil rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, kalau imam ini ditegur-tegur, dia lolos saja, mungkin dia panik, apa yang terjadi, kan dia ada ingat. Iya, jadi imamnya naik sudah tegak di rakaat sudah tegak berdiri pada rakaat ketiga.
imam ini hati-hati, jangan sampai panik dan lalu duduk untuk tasyahud awal. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Nah, ketika itu yang terjadi, yang dilakukan oleh imam itu langsung batal sholatnya. Ini dia. Ketika dia duduk untuk tasyahud awal, dia sudah berdiri tegak, itu ditegur subhanallah, makmum bilang, turun dia mengambil tasyahud awal. Ini imam ini menjadi batal. Apa konsekuensinya, akibatnya? Makmum segera untuk melakukan mufaraqah sama imam ini. Jangan sama sekali diikuti imam ini lagi, karena sudah batal sholatnya. Imam sudah batal sholatnya, jangan sama sekali diikuti lagi. Dan makmum hukumnya adalah wajib mufaraqah yang begini ini. Wajib mufaraqah. Kalau tidak mufaraqah, apa itu? Batal sholat makmum ini dia. Ya, kalau tidak segera mufaraqah, makmum ini yang batal sholatnya, sama-sama batal. Sudah jadinya seperti itu. Ya, kacau sholat seperti itu. Ya. Jadi imam sudah batal. Nah, kalau imam yang paham, tadi karena panik misalnya sudah tegak berdiri rakaat ketiga, duduk tasyahud awal karena rame, makmum ini juga subhanallah, subhanallah, orang sudah tidak boleh turun lagi, di subhanallahkan terus. Tidak boleh juga. Jangan terus dipaksa seperti itu. Tapi imam juga ilmunya kurang, dia tidak tahu ilmunya ini, akhirnya dia turun untuk mengambil tasyahud awal dalam kondisi tidak tahu. Dan seharusnya dia tahu. Tidak usah turun. Tetap walaupun dia rame, makmum ini juga tidak tahu misalnya, sepertinya paksa imam untuk kembali turun tasyahud awal. Turunlah imam saat itu, ketika pas dia duduk imam itu tasyahud, batal langsung sholatnya si imam ini. Ketika sholatnya batal si imam ini, makmum wajib mufaraqah. Itu dia. Wajib hukumnya mufaraqah. Bukan hanya boleh lagi, wajib. Bukan hanya boleh lagi, wajib hukumnya. Karena apa? Kalau dia ikut imam ini masih syahadu Allah, ikut dia tasyahud imam ini, batal langsung hukumnya sholat makmum ini. Itu dia persoalannya. Udah kacau seperti itu. Ya, makanya kalau imam yang paham, yang tahu ilmunya, ketika sudah kena panik misalnya, berdiri rakaat ketiga turun tasyahud, kalau dia paham, kan dia batal sholatnya. Ketika dia batal sholatnya, apa yang dilakukan oleh imam ini? Maka dia putar balik dari barat, dari arah menghadap barat, menghadap kiblat, putar balik menghadap ke timur. Ngasih tahu makmum bahwa dia batal sholatnya. Caranya bagaimana? Pegang hidung. Itu dia. Ketika imam pegang hidung, makmum harus paham bahwa imam ini batal, gitu. Itu caranya. Jadi ketika imam batal, boleh dua cara si makmum ini yang banyak ini. Boleh dua caranya. Yang pertama caranya adalah mufaraqah, benar-benar mufaraqah dengan imam itu, dan artinya menyelesaikan sholat sendiri-sendiri masing-masing. Sampai selesai masing-masing, sampai selesai. Atau cara yang kedua yang lebih bagus adalah ketika nanti berdiri pada ngambil rakaat yang ketiga, salah seorang yang tepat berada di belakang imam itu harus minggir. Minggir ke mana? Ke kiri, minggir duduk begitu saja. Karena dua sudah pegang hidung dan makmum tahu, minggir dia. Jadi makmum ambil posisi sekarang, makmum yang persis ada di belakang imam itu, berdirilah ngambil rakaat ketiga. Allahu Akbar. Ketika itu maka dia boleh jadi imam pengganti. Ya, supaya yang lainnya mengikuti dia menjadi makmum untuk imam yang baru ini. Bagaimana caranya? Yang bersangkutan imam baru ini jangan
Jangan berjalan ke tempat imam yang lama awal itu. Cukup maju sedikit aja, sekedar sejengkal aja. Asal tidak rata dengan dia tumitnya. Maju sedikit sudah cukup. Seperti itu. Tidak harus dia ke depan tempat imam itu. Gitu. Nah itu cara yang kedua, itu yang lebih bagus. Supaya tetap kita pelihara berjamaah. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Sholat sendirian, menyelesaikan sholat sendirian. Itu, jadi tasyahud awal. Sila. Jadi kita seperti yang disampaikan tadi, pertanyaan saya, ketika kita jadi makmum, kemudian imam apakah dia lupa atau bagaimana, sehingga dalam rakaat kedua harusnya mengambil tahiyat awal kan? Lalu dia berdiri, sehingga kita sebagai makmum bahwa tahu imam ini tidak mengambil tahiyat awal, kemudian kita mufarakah. Boleh mufarakah. Nah, terus imam akan lanjut terus, dan makmum juga ada yang melanjutkan. Ikut imam. Terus. Nah, terus kita yang mufarakah, mungkin ada beberapa orang, kita atau sendiri kita. Silakan. Lalu kemudian imam sujud lagi, terus imam sujud. Sujud rakaat ketiga itu. Oh, artinya dia tetap rakaat ketiga lanjutkan gitu. Ruku, tidak sujud apa dan sebagainya. Kita sudah selesai membaca tahiyat awal. Kita sudah mufarakah. Tapi kita niat mufarakah kan? Nah, apakah kita boleh lagi kembali karena pada rakaat keempat kita sudah selesai ikut lagi imam? Tidak boleh. Oh, jadi tetap mufarakah, selesaikan sendiri sampai selesai. Oh, saya pikir karena masuk lagi? Iya, kita masuk lagi. Bagaimana? Imam sudah batal, dia lanjutkan. Kalau dia lanjutkan, tidak boleh. Iya, dia silahkan dia lanjutkan. Rakaat keempat baru kita bisa bersama-sama berdiri. Kemudian assalamualaikum imam, kita ngambil lagi satu. Enggak, bukan begitu. Jadi ketika kita mufarakah, tidak perlu lagi ikut imam. Jangan ikut-ikut lagi, jangan berjamaah lagi dengan imam. Mufarakah selesai. Arti bukan ulang sendiri, melanjutkan sendiri-sendiri. Melanjutkan sendiri-sendiri. Yang belum selesai sendiri-sendiri sudah. Nah, kemudian kalau yang mengikut imam, ya ikut saja imam. Tapi dia dalam bersangkutan tidak mufarakah, kan artinya boleh juga itu. Ikut imam, tidak mufarakah, nah sudah berarti dia tidak tasyahud awal sama dengan imam itu. Tapi dengan catatan imam tidak duduk. Yang kedua lagi tadi disebutkan bahwa mufarakah ini kan tidak harus ada unsur syar'inya. Iya, unsur syar'i, sebab-sebab syar'i. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ustadz, ada mufarakah yang dilakukan oleh seorang makmum tetapi tidak masuk unsur syar'i sehingga kita mufarakah sholat sendiri makruh, terus. Nah, seperti sholat yang bagaimana yang dimaksud sama Pak Ustadz itu dia, kalau kita mufarakah tanpa sebab apa-apa, kita mau saja sudah, mau saja kita mufarakah. Tapi itu yang saya katakan, hati-hati. Kalau ada niat main-main, nah itu kan ada orang main-main saja yang begitu. Tapi ada unsur main-mainnya, kalau itu niatnya itu batal sholatnya, itu dia. Kalau mufarakah yang tidak ada sebab-sebab syar'i. Nah, itu yang hukumnya makruh. Begitu. Nah, sama juga misalnya kalau imam meninggalkan kunut atau imam meninggalkan membaca surat pada sholat jahar, ya, maghrib, isya, subuh misalnya, dia tidak membaca surat pada setiap rakaat tertentu, pada rakaat pertama maupun kedua. Itu juga kita boleh mufarakah dan hukumnya tidak makruh. Yang diganti dengan sholat sujud sahwi itu lain itu? Yang mana? Artinya karena ada kelupaan seperti tidak baca kunut atau di rakaat kedua seharusnya tahiyat awal, lalu lanjut. Nah, nanti pada sujud akhir, kemudian tahiyat, sebelum salam sujud lagi, ya. Sujud sahwi, Anda harusnya dilakukan. Bukan yang itu maksudnya. Maksudnya ialah kalau imam meninggalkan tasyahud awal atau kunut atau tidak baca surat, itu boleh kita mufarakah untuk kita baca sendiri yang namanya tasyahud awal, kunut maupun surat.
Silahkan imam lanjut saja, kita lanjut mufarakah begitu. Bagi yang Begitu pentingnya. mufarakah. Tapi kalau yang tidak mufarakah artinya lanjut imam, kemudian makmum. Nah begitu selesai nanti kan ada sujud lagi, sujud sahwi. Kalau nah ini mohon diperhatikan ini. Kalau imam misalnya tidak tasawuf awal misalnya, lanjut aja, tapi kita ikut aja gitu. Kita juga sama-sama ndak tasawuf awal kan? Ikut. Nah, di sana kan disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi dengan catatan imam sujud sahwi dengan sendirian kita. Ya, imam sujud sahwi 2 kali sujudnya kan. Nah, makmum wajib mengikuti. Ini wajib makmum ini mengikuti imam yang sujud sahwi ini gitu. Bagaimana kalau makmum tidak mengikuti? Batal sholat makmum ini kan gitu dia. Sunat hayat atau apa? Abad. Nah, tasawuf awal itu kan sunat abad. Jadi kalau makmum meninggalkan tasawuf awal, misalnya kita ikut, sama-sama tidak mengikuti, tidak melaksanakan tasawuf awal sampai selesai, terus imam sujud sahwi sebelum salam, ya. Makmum wajib hukumnya mengikuti, walaupun itu sunat kan, sunat sujud sahwi itu. Tapi makmum wajib ikut. Batal sholatnya makmum ini. Makmumnya sholat batal apa yang batal sholatnya. Kalau imam enggak. Itu dia. Karena dia tidak mengikuti imam. Nah, itu di sanalah sujud sahwinya. Nah, terus sila. Berikutnya Pak Ustaz. Seperti kita mengikuti imam. Terus ada imam terlalu cepat baca sehingga kita sampai mufarakah, atau ada enggak cara kita tegur imam supaya dia jangan terlalu cepat gitu, pelan. Apakah kita batal kalau kita tegur itu atau kita pakai tasbih subhanallah? Boleh kita subhanallah boleh. Cuman masalahnya karena imam ini memang itulah karakternya dia misalnya kan. Walaupun ditegur juga dia tidak akan seperti tidak akan mau. Memang karakternya itu persoalannya. Bukan karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia seperti itu, tapi memang karakternya itu seperti itu gitu. Tapi kalau kita umpama sebut subhanallah, tapi lagi kita bilang pelan sedikit. Nanti batal. Jangankan pelan sedikit, 1 huruf saja kita batal sudah itu. Itu bahasa asing itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh dilakukan adalah mufarakah. Mufarakah itu yang kita lakukan. Sila. Oke. Oh iya, iya begitu. Baik, tasbih itu bagi seorang imam, itu yang masyru', yang disyariat itu adnal kamal namanya. Itu yang sempurna tapi minimal. Syariat mengatakan imam itu bacaan tasbihnya 3 kali, paling banyak 5 kali. Jangan lebih dari itu. Ya, cukup 3 kali saja. Yang normal adalah 3 kali. Kenapa 5 kali? Kalau umpamanya sampai 5 kali, itu adalah dalam rangka meraih bacaan tasbih makmum supaya dia juga 3 kali akibat daripada gerakan perpindahan itu. Ngerti maksudnya? Nah, begini misalnya. Imam baca tasbih 3 kali pada sujud, misalnya pada sujud. Nah, sekarang makmum kan sedang berdiri, kan imam duluan sujud kan. Nah, ketika imam ini sujud, kalau dia baca tasbih 3 kali, kemungkinan makmum ini tidak bisa baca tasbih 3 kali. Itu loh maksudnya meraih makmum. Kenapa? Karena ketika imam sudah sujud, ini kan makmum masih bergerak. Makmum masih bergerak, sehingga ketika imam selesai sujud, ya, mengambil rakaat atau sujud yang kedua atau duduk antara 2 sujud, maka kesempatan makmum untuk membaca tasbih 3 kali tidak ada kan gitu. Itulah makanya 5 gitu loh. Makanya pakai 5. Nah, itulah maksudnya 5-nya itu. Ya.
Tetapi kalau misalnya ketika gerakan makmum ini hampir jangan samaan, hampir apa itu bisa mengikuti imam sehingga baca tasbih 3 kali dalam keadaan mengikuti imam, itu bagus, enggak apa-apa, sehingga imam itu cukup 3 kali saja baca tasbih. Itu dia. Nah, jadi dengan demikian, jadi imam itu jangan terlalu cepat. Ya, ukurannya seperti tadi. Ya, bacaan tasbih misalnya itu cukup 3 kali saja. Atau paling banyak ya sudah 5 kali. Ya 3 kali sudah cukup itu. Itu dia. Nah, malah ada ulama yang lebih lagi mengatakan, kalau bacaan itu di Kasyifatus saja kitab itu mengatakan bahwa kalau Anda seorang imam ingin lebih bacaan tasbihnya menjadi lebih dari 3 kali, itu harus Anda minta izin sama makmum ini sebelum sholat. Sampai segitu tuh. Izin dulu pada makmum ini. Ya. Supaya apa? Kalau dia membaca tasbih lebih dari 3 kali, menurut ulama ini di kitab seperti itu lebihnya makruh hukumnya, malah itu dia. Sampai begitulah anunya, memelihara itu. Karena yang namanya makmum ini kan berbagai macam kepentingan, berbagai macam kondisi, tidak sama semuanya. Makanya Rasul tegas, ira amma bikumun nas, ira amma hadukumun nas, fal yukhaffif. Kalau Anda menjadi imam, maka ringankanlah sholat Anda. Tegas. Ini adalah hadis sahih. Ya. Karena ada di antara Anda, di antara kalian itu yang sakit, yang sibuk. Ya, termasuk yang sibuk misalnya. Ya, sibuk sekali, orang mau pergi sekolah sudah jam masuk kantor lagi, mau absen misalnya itu. Nah, seperti itu juga termasuk yang uzur syar'i itu. Yang uzur syar'i misalnya imam ngalet, ya caranya sholatnya begitu. Ini sudah deg-degan, ini sudah mau absen untuk jam 1 misalnya, kelamanya boleh, itu uzur syar'i untuk mufaraqah, boleh sampai segitu tuh. Ya, karena syughlun, karena sibuk. Ya, karena sibuk seperti itu. Tidak dapat kita absen jam 1 ini, sementara kita harus, nah boleh kita, dan itu mendapatkan apa? Mendapatkan validat sholat berjamaah. Sampun niki? Nggih. Sila. Mampir sholat maghrib di Mata. Okay. Tapi imamnya apakah sengaja atau gimana? Dia pakai sir. Artinya jamaah itu pada bingung. Tidak ada yang ngetur, padahal di situ kamu banyak. Dia sir. Sholat maghrib. Ya. Lupa. Ya, tidak baca titahnya. Atau dia sudah ruku, terus pelungguh. Terus pelungguh tidak baca Fatihah, tetap baca Fatihah tapi. Di rakaat pertama tidak baca. Bagus pertanyaan seperti itu. Iya. Nah, jadi pada rakaat pertama pelungguh hendak baca, dikirain dia mau jahar kan? Rakaat pertama baca. Oh iya. Kalau baca tidak ada persoalan. Nah. Sir. Iya. Jahar itu kan hukumnya sunat. Kan jahar itu tidak wajib, hukumnya sunat. Ya. Iya. Itu walaupun begitu tidak masalah, dalam artian kita hanya tidak mengerjakan sunat imam itu. Dan masalah yang menjadi masalah adalah kalau makmum tidak sempat baca Fatihah pada rakaat pertama atau rakaat kedua, misalnya rakaat pertama misalnya, karena dipikir dia makmum imam ini mau jahar untuk baca Fatihah dan surat atau ayat misalnya, akhirnya kelolosan Fatihahnya. Nah, ini menjadi persoalan. Tidak baca Fatihah si makmum ini maksudnya. Ya. Apa yang dia lakukan macam makmum semacam ini? Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ikut imam. Ikut ruku. Terus sampai selesai, nanti setelah salam ambil rakaat lagi itu satu. Kayak masbuk. Ambil 1 rakaat itu, ya.
untuk ya sholat yang apa, untuk supaya sah sholatnya. Jadi salam imam, salam yang lagi, ambil rakaat. Itu salah pertama. Cara yang kedua itu adalah yang bersangkutan imam ruku tetap makmumnya baca Fatihah. Biarin, sudah dia itu. Ya, tidak salah kita kan. Oh, dia baca Fatihah. Nah, imam ruku biarin aja. Terus imam sujud biarin aja. Kita baca. Ya, kita baca. Nah, kita baca Fatihah kan ini. Sampai dengan misalnya imam duduk di antara dua sujud, baru dia selesai Fatihah kita kan. Apa yang kita lakukan? Ikut imam segera. Dia sujud yang kedua kan, ikut yang sujud kedua. Artinya yang lain tadi itu tanggungan imam. Artinya tidak perlu dalam hal ini kita menambah rakaat lagi. Itu dia yang kedua, cara yang kedua. Tapi jangan ya, kalau umpamanya sampai dengan sujud kedua, sampai dengan sujud kedua ya, kita belum selesai bacaan Fatihah kita kan gitu. Ya, sampai dengan misalnya naik rakaat kedua kan, naik rakaat kedua, kita masih rakaat pertama masih baca Fatihah belum selesai gitu loh, belum selesai. Apa yang kita lakukan? Kalau itu yang terjadi, maka tetap ikut imam, nanti ngambil rakaat lagi setelah itu, setelah salam imam. Itu cara yang kedua. Mana-mana cara yang mau dipakai silahkan, boleh. Jelas nih? Nah itu yang kedua. Sila. Melatih anak-anak muda dan imam sholat tarawih. Bukan dia baca Fatihah langsung baca ayat surah yang lain. Maksudnya? Al-Ha dibaca sebelum baca Fatihah. Dan dia Melatih. Subhanallah. Melatih maksudnya melatih sholat beneran atau gimana? Bukan sholat tarawih. Oh, sholat beneran maksudnya karena melatih tadi, karena cuma belajar aja. Ya, dulu baca. Oh, jadi nggih. Nggih. Kemudian di antara jamaah itu bergereaukan. Bagaimana? Pada rame-rame subhanallah. Nah, dia tidak paham juga aja. Jadi yang dari sini kamu yakin dia tetap sholat di situ. Akhirnya salah seorang jamaah yang emosi semangat, benar. Apa dia bilang? Oh, Fatihah. Itu dia batal sholatnya yang bilang itu juga. Jadi dia tidak baca Fatihah dan dia teruskan. Ini Pak Haji Anwar Bima baru dia sadar ada ini, ada udah ya memang bagus bacanya. Coba kata dia grogi mungkin langsung baca Allahumma takasur subhanallah ya ini rame-rame. Belum baca Fatihah? Ya. Karena paham dulu tapi 3 kali Fatihah. Nggih. Terus yang nggih. Haji Anwar Bima. Nggih. Pertanyaannya? Ya, lalu bagaimana? Bagaimana sholat yang seperti itu? Yang jelas bahwa kalau tidak baca Fatihah seseorang itu siapapun dia, mau imam mau makmum, itu tidak sah sholatnya. Setelah diseberang oleh Pak Haji. Oh, dia baca Fatihah setelah Al-Ha, setelah selesai itu. Ya, setelah ditegur sama Pak Haji Anwar SIP, Pak Ah. Haji Anwar Hakim. Terus dia baca Fatihah. Itu terus dia nah itu dia. Makanya itu tadi kembali. Bagi imam yang seperti itu dia baca Fatihah, masih dia pada rakaat pertama misalnya, enggak apa-apa, artinya sah salatnya, sah di rakaat pertama itu karena dia baca Fatihah. Itu. Tetapi itu dia, tergantung dia sekarang. Apakah niatnya itu adalah sekedar menegur doang? Kan? Atau ketika Alhaakumut Takatsur dia baca ayat tapi untuk menegur doang, atau memang dia baca Alhaakumut Takatsur ayat itu yang dua tadi. Kalau itu yang dilakukan sah juga sholatnya. Kalau sekedar menegur doang, dia batal sholatnya. Itu dia. Kalau sudah menegur begitu, kemudian dia batalkan sholatnya, langsung kembali takbir.
kebatalkan sholat. Baca Fatihah gitu akan sudah batal. Oh ya harus, ya wajib dia. Iya, dia sudah barang batal. Yang namanya batal tidak boleh lanjutkan sholatnya, tidak sah sholatnya kalau dia. Kalau dia sudah batal, ya sudah, ya harus memulai lagi. Iya, harus mulai. Mau rakaat pertama maupun kedua keberapa saja. Yang jelas kalau dia batal dengan sholatnya dia batal, ya harus berhenti dia sholat. Wajib, bukan harus. Di rakaat kedua Batal, ya wajib dia. Iya, jadi dia ngulang takbiratul ihram wajib, bukan hanya harus, wajib. Dia batalkan balik dia memulai sholatnya ulang. Karena memang sudah batal, ngapain tidak bisa dilanjutkan. Kalau sholat batal itu siapapun dia, makmum atau imam. Terima kasih, mungkin ini dulu, nggih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.